Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar seseorang berargumen terdengar meyakinkan tetapi ternyata salah? Bisa jadi itu adalah sebuah falsi. Falsi adalah kekeliruan berpikir dalam penalaran atau argumentasi. Bisa tampak logis tapi ternyata menyesatkan atau tidak sah. Biasanya terjadi dalam debat retorika hukum maupun opini publik. Falsi memiliki dua jenis utama, yaitu falsi publik dan falsi informal. Pertama-tama saya akan membahas tentang falsi publik. Falsi publik adalah kesesatan berpikir yang sering muncul dalam pernyataan-pernyataan di ruang publik seperti pidato politisi, iklan, debat, media sosial, dan media massa. Biasanya digunakan untuk mempengaruhi opini masyarakat tanpa argumentasi yang benar-benar logis. Contoh falsi publik yang pertama adalah false dilema atau dikotomi palsu. Kita hanya punya dua pilihan, mendukung kebijakan pemerintah atau tidak peduli pada masa depan bangsa. Penjelasan menyajikan seolah hanya ada dua pilihan ekstrem, padahal ada alternatif lain. Contoh yang kedua ada ad hominem atau serangan pribadi. Apa yang dia ketahui soal ekonomi? Dia bahkan tidak tamat kuliah. Penjelasan menyerang pribadi lawan, bukan argumennya. Jenis falsi utama yang kedua adalah falsi informal. Falsi informal adalah jenis kesesatan berpikir yang terjadi karena kesalahan dalam isi, konteks, atau penyusunan argumen, bukan karena struktur logika formalnya. Falsi ini biasanya muncul dalam komunikasi sehari-hari, debat, iklan, atau retorika, dan dapat juga terdengar meyakinkan meskipun tidak logis. Ciri-ciri falsi informal. Yang pertama, terlihat masuk akal tapi mengandung kekeliruan dalam alasan atau bukti. Yang kedua, bergantung pada konteks atau penggunaan bahasa yang menyesatkan. Yang ketiga, biasa digunakan untuk membujuk atau mengelabui, terutama dalam argumen emosional atau persuasi. Contoh falsi informal yang pertama ada ad hominem. Jangan dengarkan pendapatnya tentang pendidikan, dia bahkan bukan guru. Penjelasan menyerang pribadi orang yang berpendapat, bukan isi argumennya. Contoh yang kedua ada strawman falsi. Si A, Saya pikir kita perlu mengatur sistem pajak agar lebih adil. si B, Oh, jadi kamu ingin menghapus pajak sepenuhnya dan membuat negara bangkrut? penjelasan menyalahartikan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang falsi? Saya akan memperlihatkan video seseorang melakukan falsi. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. baik itu, saya bangga Siapa anak- kau? Benar. Ini ada ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong nggak sembarangan saja. Ya, ini Terima caranya. kasih Rocky. Dari video tersebut, mengapa penting memahami falsi? Karena dengan mengenal kesehatan logika, kita bisa berpikir lebih kritis, menghindari manipulasi, dan dalam diskusi menyampaikan argumen yang lebih valid dan persuasif. Sekian penjelasan saya tentang falsi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.